Ada yang mau ditanya nggak dari sesi 1 tadi? Aman. Oke. Screen-nya udah masuk ya? Udah. Nah, sekarang nih gue bakal bahas ke 6 ini dan mungkin ada beberapa yang nggak aku masukin sih. Nah, mungkin pertama aku bahas ini dulu lah, network dulu yang tadi apa ya, dijelasin Bico. Aku coba lebih detailin lagi gitu. Berapa ya? Itu berapa itu? Nah, ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini kita bahas networking dulu lah, yang apa ya, kan dulu udah pernah belajar tuh, mungkin supaya lebih bisa nge-refresh lagi. Nah, bentar. Nah, oke. Dari mana ya? Jadi ada gini deh. Jadi pada awalnya itu kan ada namanya LAN kan ya. LAN itu, jadi LAN itu satu network. Jadi satu komputer bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain. Nah, itu awalnya tuh, awal-awal networking itu seperti itu. Jadi satu komputer di sini, yang nggak jalan komputer lah ya, lingkarannya. Nah, mereka tuh bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, tapi ada satu device lain yang mengkonekin semua komputer ini gitu. Yang lingkaran ini komputer ya, yang kotak ini nama device-nya itu switch gitu. Jadi semuanya saling terkonek ini. Nah, ini semua yang namanya LAN, jadi local area network gitu. Jadi satu komputer ini dapat dipastikan ya seharusnya dia bisa komunikasi sama yang komputer yang keempat ini. Nah, terus nah itu awalnya kayak gitu tuh. Nah, tapi kan LAN ini kan cuman biasanya ada di terbatas ya. Karena apa? Karena switch ini portnya biasanya ya mungkin paling banyak itu 40-an lah. Tapi kan kalau misalkan kita mau berkomunikasi dengan device lain yang mungkin di negara lain ataupun di mana lah, kan nggak mungkin pakai LAN. Jadi 2 LAN atau mungkin 3 LAN gitulah. Nah, gimana cara mereka saling komunikasi antar LAN ini? Ya mereka pakai namanya ini router gitu. Nah, router ini dia
dia menghubungkan beberapa LAN. Gitu sih, dia menghubungkan beberapa LAN. Nah, ini LAN-nya nggak cuma 3 ya, harusnya banyak sih, bisa jutaan mungkin. Nah, apa ya? Kok warna merah? Nah, daerah ini itu namanya internet. Atau mungkin orang-orang bisa sebutnya sebagai cloud gitulah. Nah, tapi ada ini sih, ada kelemahannya sih dengan sistem seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang kan mungkin di network yang lain bisa aja orang yang misalkan di sini ya, di sini nih, ya kelihatan orangnya di sini. Nah, bisa aja dia itu orang yang jahat itu, dia mau attack, dia mau menyerang komputer yang ada di sini. Nah, karena mereka saling terhubung lewat jalur ini ya, lewat jalur sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, maka attack itu bisa possible gitu. Attack itu bisa memungkinkan terjadi. Nah, itu kelemahannya kalau misalkan device kita connect ke internet. Jadi, apa ya, jadi device kita itu bisa dilihat secara publik gitu. Nah, terus ada beberapa protokol nih, supaya device itu saling connect ke internet. Namanya itu IP. Namanya itu IP atau Internet Protocol. Nah, ya udah dijelasin lah dulu ya. Kita juga sering pakai kan yang 192, 168 gitu. Itu namanya IP. Kalau nggak ada IP, kita nggak bisa connect ke internet. Bahkan connect ke LAN pun kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa. Nah, ada komponen di dalam komputer yang bisa bukan. Nah, IP ini tuh dipakai untuk connect ke internet ya. Jadi connect ke yang merah-merah ini, itu pakai IP. Tapi kalau kita di LAN atau di dalam satu network, kita nggak perlu pakai IP, bisa hanya pakai MAC address gitu. Jadi asalkan si satu tahu MAC address-nya si 4, dia bisa saling komunikasi gitu pakai switch. Nanti switch ini yang punya database MAC address setiap komputer yang ada di satu LAN ini. Itu sih. Nah, mungkin kayak OSI layer yang dulu, IP itu di layer 3, kalau LAN atau MAC address itu di layer 2. Makanya kadang IP itu dinamakan layer 3 protocol gitu. Terus nih, karena internet semakin besar pas itu, jadinya semuanya itu udah nggak pakai MAC lagi, semuanya pakai IP. Bahkan yang di dalam LAN pun juga pakai IP gitu. Nah, tapi ada pengecualian nih, kalau misalkan pengecualian, ada apa ya? Ada satu kayak apa ya? Protokol tambahan, namanya subnet mask. Itu kan ya tau lah ya, /24 apa. Jadi nanti di dalam satu network itu kalau IP address-nya dimasukin mask terus sama, itu akhirnya masuk di satu LAN. Ya itulah Mas, nggak perlu ini lah, nggak terlalu jelas ya, kan dulu udah review aja sih. Nah, intinya gitu. Intinya kalau kalian di LAN ya pastinya jauh lebih aman lah daripada di internet. Intinya gitu sih yang aku mau kasih tahu. Sama IP. Kalau kalian nggak ada NIC ya, NIC itu hardware yang memperbolehkan satu komputer atau satu things ya, nanti di IoT ada namanya things. Itu kalau misalnya dia ada NIC, berarti dia bisa connect lewat IP gitu. Gitu sih basicnya networking itu. Nah, terus tadi kan ada beberapa ya. Nah, ada routing protokol. Jadi di internet ini kan pasti ada banyak nih
routernya nggak cuma satu lah, pasti ada banyak dan saling koneksi gitu, saling terkoneksi satu sama lain lah. Nama topologinya mesh sih, jadi ya semuanya saling komunikasi gitu. Nah, ada algoritma yang bisa ngasih rute terdekat lah. Jadi misalkan aku di sini di Jakarta mau connect Google nih yang misalkan di US itu. Jadi ada beberapa algoritma yang bisa nentuin jalan terdekat itu. Jadi routernya nggak bakal kemana-mana, bakal cepat. Nah, itu namanya ada BGP, OSPF dan sebagainya. Nah, terus nih namanya ada Internet Gateway. Nah, gateway itu kan bahasa Indonesia gerbang ya. Jadi gerbang menuju ke internet. Nah, kalau kalian lihat gerbangnya mana? Gerbangnya itu yang di sini. Gerbangnya itu di sini. Isinya tuh di sini. Ya harusnya antara kedua inilah. Jadi di LAN kalian di satu network yang sama, kalian mau ke internet nih. Ada gerbangnya itu dari sini. Jadi di ipconfig ada. Nih default gateway. Iya, default gateway. Default gateway-nya ini. Jadi itu gateway yang memungkinkan kita untuk ke internet. Tuh. Terus failover ini udah dijelasin ya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa kita gagal nih, misalkan dari komputer 1 nih. Dari komputer 1 ya, dari komputer 1 kita mau komunikasi sama komputer 4 yang di sini. Nah, kalau gagal nanti gateway-nya tuh bisa tahu oh ini gagal, jadi aku ngulangin lagi gitu. Nah, itu bisa. Jadi itu masuk functionality-nya gateway. Terus ada lagi nih VLAN. VLAN itu apa? VLAN itu jadi ini kan switch ya. Ini kan di sini switch nih. Kalau misalkan semua komputer masuk ke switch yang sama, artinya kan LAN-nya pasti sama. Tapi kalau VLAN itu dia bisa buat beberapa komputer yang masuk ke satu switch itu seolah-olah mereka berada di LAN yang berbeda. Tapi satu physical hardware-nya itu sama. Gitu. Tapi aku masih belum tahu sih kegunaannya di IoT apa. Pokoknya VLAN itu itulah. Nah, terus VPN ini lumayan penting sih. Jadi ini tuh bisa gini. Aku bilang ya, kalau LAN itu networknya sama nih. Jadi IP komputer 1 di sini, IP komputer 1 di sini, sama di 4. Terus operasiin pakai subnet mask, hasilnya sama. Nah, tapi ini kan LAN ini biasanya hanya ada di satu gedung atau satu area tertentu gitu. Nah, kadang itu kita ingin komputer yang di jarak yang jauh, misalkan di sini, ingin ada di LAN yang di sini juga. Jadi dia masuk ke LAN sini gitu. Nah, caranya pakai VPN atau Virtual Private Networking. Contohnya itu ya pas kita WFH itu sih, kan banyak ya yang pakai itu, pakai Traps, GTX Gateway. Nah, mereka itu pakai VPN. Jadi misalkan di sini, ini misalkan LAN intra BCA ya, di sini. LAN intra. Nah, kalian mau akses database-nya ada di sini misalkan di satu. Nah, kalau kalian misalkan di sini di komputer ini. Nah, misalkan database servernya di satu, dia nggak memperbolehin koneksi yang sampai keluar gateway. Jadi dia policy-nya cuma ada di satu LAN doang gitu. Jadi bisa akses cuma ini atau ini. Komputer lain nggak bisa. Pokoknya di satu LAN yang sama lah ya. Nah, gimana caranya? Ya pakai VPN tadi. Jadi seolah-olah komputer kita yang di sini
dia ada di dalam sini. Jadi kita bisa akses database gitu. Caranya gimana? Caranya ada yang namanya VPN server. Ada namanya VPN server. Nah, ini kita ya, kita namanya klien. Namanya klien. Mungkin kita melakukan request ke VPN server. Kalau mau request dong, kalau mau ke LAN intra gitu misalkan ya. Nanti VPN server, gua nggak tahu gimana caranya. Misalkan LAN itu IP-nya 1110, misalkan 10.0 lah ya, 0/24 itu. Nah mungkin klien kita kan IP-nya pasti aneh-aneh tuh, nggak mungkin sama. Jadi VPN server itu buat IP kita seolah-olah ada di dalam network ini gitu. Nah, VPN itu penting banget sih untuk kayaknya untuk IoT penting, soalnya dia itu otomatis ke enkripsi gitu. Jadi dia kayak bikin terowongan lewat internet. Jadi dia apa ya, seolah-olah kan si 4 ini langsung join ke sini gitu tanpa melalui internet. Itu seolah-olah ya. Tapi sebenarnya lewat internet juga. Tapi dibuat sedemikian rupa sama si VPN server sehingga si komputer 4 ini langsung connect ke LAN yang ada di sini. Terus encryption tadi udah dibahas, harusnya udah ngerti juga ya, di computer security kan juga ada. Terus QoS ini quality of service, nanti gue jelasin bareng MQTT. Intinya QoS ini dia ini sih bisa pilih level mungkin dari level bebas sih, level 0, 1, 2 gitu biasanya. Kalau di MQTT gitu level 0, 1, 2. 0 itu yang paling, gue lupa yang paling apa. Kayaknya yang paling ini deh, paling cepat, tapi dia itu nggak reliable. Jadi networknya tuh dia bisa putus-putus, bisa apa, tapi cepat gitu. Kalau 2 itu networknya lama, ngirim pesannya lama, tapi dijamin kalau pesannya itu utuh gitu. Gitu sih. Kayak sini ada yang mau tanya nggak? Halo? Halo guys. Masih aman, Ji. Next ya. Nextnya nih sebenarnya aku mau langsung ke cloud sih, tapi biar agak panjang dikit, aku tambahin ini virtualization sama containerization. Nah, virtualization kan harusnya kita juga udah belajar ya di OS dulu. Nah, di OS dulu kan ada namanya virtualization tuh. Jadi apa itu virtualization? Nah, virtualization itu teknologi yang bisa ini sih, bisa memvirtualize apa ya? Bahasa Indonesianya. Membuat seolah-olah ada komputer baru gitulah. Tapi sebenarnya di satu komputer gitu. Jadi ya anggapannya gini lah ya, satu mesin, satu komputer laptop kita nih, tapi di dalam itu seolah-olah kita bisa
bisa ada 3 komputer gitu atau bisa lebih. Nah, itu pakai teknologi namanya hypervisor di sini. Nah, ini nih. Nah, kan ada 2 tipe tuh virtualization. Tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 kan bare metal ya dulu ya. Nah, sebelum bahas ke tipe 1, aku bakal bahas tipe 2 dulu deh. Tipe 2 itu sama itu mirip VMware yang kita pakai dulu. Jadi VMware itu software yang apa ya? Software hypervisor-nya. Tapi VMware itu hanya bisa dijalanin di atas OS. Jadi kita kan harus nyalain Windows dulu tuh. Nyalain Windows, terus baru kita bisa jalanin VMware. Terus dari VMware kita bisa masuk Ubuntu kan, atau Cloudera gitu. Nah, itu gambarnya mirip gini. Jadi infrastruktur itu laptop kita lah anggapannya ya. Hardware kita gitu. OS itu ya Windows yang otomatis nyala pas kita nyalain laptop. Hypervisor itu software VMware itu. Nah, terus dalam VMware ini ya, dalam VMware itu bisa ada berapa VM gitu. Nah, kayak gini nih, kan gua ada Ubuntu ada kali gitu. Jadi anggapannya ada 2 VM nih yang ada di atas hypervisor gitu. Di dalam VMware. Jadi kalau kita ngeran ini Ubuntu, ya seolah-olah nanti ada komputer baru. Mulai dari hardware kita bisa ngealokasiin CPU. CPU-nya bisa dibagi-bagi gitu ke beberapa VM yang lain. Memori juga, terus semuanya deh pokoknya. Bahkan network pun bisa diganti-ganti. Jadi seolah-olah ada MAC address baru gitu. Nah, itu virtualization yang tipe 2. Nah, kalau tipe 1 nih, hypervisor itu langsung nempel di infrastructure. Dia nggak ada operating system. Oh ya, BTW operating system di sini tuh namanya host OS. Host itu kan ini ya, tuan rumah gitu. Jadi anggap aja VM yang di atas ini, dia itu tamunya. Namanya guest OS ini. Nah, operating system yang Windows kita namanya host gitu. Nah, itu tipe 2 ya. Tapi kok tipe 1 PC itu nempel ke infrastructure. Jadi langsung gitu. Nah, ini nih. Nah, ya kan hypervisornya dia nempel, jadi dia nggak ada hostnya gitu. Nah, tapi kelemahannya tipe 1 itu dia sulit konfigurasinya sulit, troubleshooting juga sulit kalau ada masalah gitu. Nah, itu virtualization. Terus containerization ini mirip sama virtualization, tapi ada perbedaan. Kayaknya kita nggak pernah belajar itu dari dulu. Containerization nggak pernah. Nah, ini nih. Nah, containerization itu apa ya? Kalau virtualization tadi kan ini ya, kayak ngebentuk komputer baru nih. Kalau containerization dia ngebentuk runtime baru gitu. Jadi kalau misalkan gimana ya ngomongnya? Misalkan kita pakai Java gitu. Kan banyak ini ya, banyak dependensi, banyak ketergantungan sama library-library yang lain. Jadi, kalau misalkan kita buat satu aplikasi tuh, misalkan dependensinya ada 10. Nah, kita bisa bikin satu kontainer di mana ada aplikasi kita yang kita buat dan ada dependensinya masuk ke satu kontainer yang sama. Nah, kenapa sih dibuat seperti ini?
biar nggak ada alasan kalau misalkan aplikasi kita berjalan di komputer kita, tapi di komputer lain nggak jalan. Karena mungkin dependensinya nggak ada gitu. Nah, itu nggak mungkin terjadi lagi kalau ada kontainer. Kenapa? Karena semua dependensinya masuk ke sini. Masuk ke satu kontainer yang sama. Dan bagusnya lagi, kita nggak perlu tahu di dalam kontainer itu dia ngapain. Maksudnya, nggak perlu ngebongkar dalamnya kontainer gitu. Pokoknya kontainer itu satu aplikasi yang bakal dijalanin gitu aja deh. Dan bisa ini terisolasi sama kontainer yang lain. Jadi mereka nggak bisa saling apa ya? Nggak bisa saling berkomunikasi gitulah. Nah itu bedanya VM sama kontainer. Emang beda dikit sih, tapi ya kalau VM kan dia OS-nya ini beda ya. Bentar. Kalau VM itu dia juga nge-virtualize OS-nya. Kalau kontainer enggak, dia cuman runtime doang. Cuma aplikasi doang gitu. Intinya gitulah. VM itu mesin, kontainer itu aplikasi. Udah, itu singkatnya. Nah, contohnya kontainer itu kalau kalian sering dengar itu ada Docker namanya. Cuma itu sih yang terkenal. Nah, di sini ada mau titik enggak? Ada mau ditanyain teman-teman? Belum, J. Oke. Nah, sekarang masuk nih ke materi yang beneran. Tadi kan cuma intro dari cloud ya. Nah, ada di PPT mana itu ya? Di mana ya? IAS itu. Nah, ada beberapa level nih di cloud. Jadi seharusnya bukan IoT sih, di cloud model biasa lah ya. Ada beberapa level gitu. Yang pertama on-premise. On-premise ini dia paling kuno sih. Jadi sebelum AWS muncul, ya btw AWS itu cloud service pertama lah yang muncul di internet gitu. Tahun 2005-2006an itu munculnya. Sebelum itu, kalau misalkan kalian mau mendeploy website ke internet, kan harus bikin semuanya, mulai dari application, terus datanya mau disimpan seperti apa, runtime-nya mau pakai pemrograman apa gitu. OS-nya kalian juga harus install OS sendiri. Terus kalian nge-set up server, set hardware, network, semuanya lah pokoknya. Itu on-premise. Nah, banyak kekurangan sih di on-premise ini. Kenapa? Pertama satu itu hardware. Misalkan hardware kalian itu gede banget ya. Misalkan RAM-nya sampai 16 GB gitu. CPU-nya gede lah pokoknya. Mungkin bisa i9 gitu. Tapi kalian cuma sebenarnya tujuannya mau nge-deploy satu website.
statik gitu. Yang mungkin orang-orang yang aksesnya cuman dikit itu mungkin cuma ratusan, nggak sampai ribuan gitu. Nah itu kan sebenarnya buang-buang resource itu. RAM yang kepake dikit, CPU yang kepake dikit, storage-nya juga dikit. Jadi nggak banyak space-nya nggak guna gitu. Nah dengan adanya teknologi virtualization tadi yang barusan aku bahas, nah itu bisa ngebagi-bagiin kan, bisa ngebagi-bagi satu mesin yang overpower tadi ke beberapa tujuan gitu. Nah karena ada virtualization, makanya si AWS, si Amazon, dia tuh mikir gimana kalau kita bikin beberapa komputer yang overpower nih. Nah terus kita bikinin virtual machine, bikin VM, terus kita sewain tuh virtual machine ke orang-orang lewat internet. Ya idenya kayak gitu. Jadi sewanya ya tergantung, bisa per bulan, bisa per jam, gitu sih. Nah makanya mulai awal-awal tuh itu ada IaaS, itu cloud model pertama yang diluncurin AWS ini, IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi si Amazon dia itu networkingnya ya mulai dari network, storage, server. Jadi dia nggak install HDD SSD-nya, terus dia nggak install server-servernya, hardware-nya lah diinstal semua. Itu semua sama si Amazon udah di setup, jadi kita nggak perlu musingin tuh masang-masang kabel, terus nggak perlu musingin ini sih, maintenance hardware juga kan server kan biasanya panas, harus ada di tempat yang dingin ber-AC gitu. Kalau nggak usah mikirin itu, kalian cuma ini aja, cuma pilih OS, mau Windows, mau Linux, atau mau apapun, ya udah ya milih doang gitu. Mungkin bahkan installnya pun kayaknya diinstalin AWS deh. Kita cuma pilih mau OS apa gitu aja. Nah, IaaS itu sampai sini doang sih, sampai level virtualization. Jadi mulai dari OS, middleware, runtime, data application tuh kita sendiri yang ngatur. Jadi di manage sama cloud itu cuma ini. Nah makanya ada namanya as a service kan. As a service itu ya layanan cloud-nya. Cloud bakal manage keempat hal ini, virtualization, server, storage, network. Kita nggak perlu pusingin. Gitu sih. Nah itu IaaS tuh. Terus mungkin yang umum lagi itu SaaS, Software as a Service. Ini paling banyak sih. Paling banyak ada di internet. Jadi semuanya itu dari cloud. Kita cuma pakai aja gitu. Nah contohnya apa? Contohnya itu Google Drive, YouTube, terus mungkin Spotify gitu. Spotify kalau kita buka di web ya, itu software as a service. Nah bedanya apa sama software biasa? Software biasa kan kita harus install tuh. Kita harus install kita harus nyediain storage kan buat file instalasinya. Tapi kalau software as a service kita nggak perlu internet, ya udah langsung keinstall gitu. Bukan keinstall ya, langsung kita bisa pakai softwarenya. Nggak kayak software zaman dulu yang harus diinstal dulu. Nah keuntungannya apa dibandingin software yang harus kita install? Yang pertama, kalau misalnya ada update dari developer, ya udah pasti langsung ke update. Kalau software yang harus diinstal kan kita harus manual kan, update-nya harus manual. Tapi kalau misalkan kita pakai Google Drive tuh, misalkan ada beberapa menu yang diganti. Nah, terus kita buka Google Drive besok, langsung keganti semuanya gitu. Itu keuntungan software as a service. Terus sih ada platform as a service. Ini agak jarang sih. Tapi aku pernah pakai nih platform as a service. Itu misalkan kita mau ini ya, mau bikin web server, terserah mau pakai apa. Misalkan mau pakai Node.js,
mau pakai Django ya, tapi solusi aplikasi kita di S apa mau J putus-putus, J. Oke, udah jelas belum? Udah. Oke. Nah, aku ulang ya, Platform as a Service itu dia sama kayak IaaS. Jadi cloud-nya dia manage servernya, virtualization, storage network. Nah, kita kan misalkan kita bikin web server tuh. Kita mau bikin web server kita sendiri, terus kan bebas tuh, bisa pakai Node.js, bisa pakai Spring, Django, atau lain-lain gitulah. Nah, kita nggak perlu tahu ininya, kita nggak perlu tahu aplikasi kita bakal di-deploy di operating system apa. Bebas itu, mau Windows, mau Linux, atau mau apapun, kita nggak perlu pusing lagi gitu. Dia bakal diinstal sama si cloud-nya. Nah, kita cuma perlu apa ya? Kalau tadi IaaS kan kita perlu memilih kan, OS-nya mau Linux, mau Windows, mau apa gitu. Tapi kalau PaaS kita milih milih runtime-nya. Jadi sampai sini. Kita milih runtime-nya. Kita mau milih web server kita itu pakai Node.js, mau pakai apa, beda-beda gitu. Jadi PaaS itu gitu. Gampangnya gimana ya? Pokoknya semakin ke sini itu kita semakin nggak dipusingin gitulah. Tapi semakin ke sini kalian semakin pusing pasti install semuanya ini. Tapi keuntungannya kalian bisa punya full control. Jadi semuanya itu kita bisa atur. Kalau kita misalkan nggak mau apa ya, nggak mempercayakan storage-nya ke pihak ketiga, ya kita bisa pakai on premise. Kita bisa install semuanya gitu. Tapi kalau kita percayain semua ke pihak ketiga, ya pakai SOA as a service atau performance as a service. Nah, seperti tadi ya, VM atau container. Di sini tuh kasih VM di IaaS. Jadi ada banyak VM tuh di IaaS tuh. Tapi kalau di PaaS kita pakainya kontainer. Jadi kita masukin kontainer. Nanti kontainernya bakal jalan di runtime tertentu gitulah. Gampangnya gitu sih. Terus, nah, network as a service nih. Ini kayaknya paling jarang sih. Aku juga baru pertama kali dengar. Kalau kalian lihat di sini itu ya ini ya, software defined networking. Contohnya. Nah, contohnya ada di di sini nih. Nah, jadi NAAS itu dia cuma
si cloud-nya dia cuma menghandle si network-nya doang. Jadi kita juga install itu tuh. Jadi kita juga install OS, terus masangin kabel-kabel, naruh server, nge-maintain server di tempat yang ber-AC gitu-gitu kita masih pikirin. Tapi masalah networking bakal di-handle sama si cloud. Contohnya ini sih, SDN. Jadi kan ada ini ya, ada router, ada switch, ada router lagi. Jadi di SDN controller ini inilah ya layanan cloud-nya. Kita bisa atur-atur tuh. Jadi si switch ini mau ngapain, switch ini mau ngapain, terus nge-install firewall dalam routernya, bisa langsung di SDN controller. Gitu sih. Saya kurang paham juga, tapi pokoknya gitulah. Kita nggak perlu masang-masang switch router lagi, semuanya bakal di-handle sama si cloud. Gitu network as a service. Nah, ada yang mau tanyain nggak tentang ini deh? Yang penting ini IaaS, PaaS, SaaS sama on-premise. Ada yang mau ditanyain nggak? Mau tanya J. Oke. Yang network tadi itu kan berarti nggak perlu router sama sekali berarti ya? Apa yang nggak ada router ya? Router tetap harus ada, tapi kita nggak perlu musingin gitu, nggak perlu masang-masang router, kayaknya gitu deh. Kabelnya maksudnya? Apa? Nggak perlu masang kabel gitu atau gimana? Iya, kayaknya gitu. Kayaknya ya, gue masih belum tahu NAS sih. Oke, thank you J. Ada lagi guys yang mau tanyain. Ini menurutku materi ini yang paling penting sih dari sesi 2 ini. Jadi harus benar-benar paham dari on-premise sampai SaaS ini. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada mau tanya lagi guys? Aman J. Nah, harusnya yang paling penting sih udah ya. Jadi yang lain-lain jadi harusnya kalian ini bisa baca bahasa, tapi mungkin aku tetap jelasin. Nah, IoT itu ada beberapa protokol kan yang sering dipakai. Itu ada MQTT ini, ada COAP sama AMQP. Tapi aku masih belum baca yang MQP sih. Aku cuma tahu MQTT aja. COAP juga tahu dikit-dikit. Nah, sama ada mungkin bisa HTTP gitu. Coba bisa dipakai. Nah, terutama MQTT nih. MQTT itu apa? MQTT itu protokol. Oh iya, sebelumnya mau jelasin dulu protokol itu apa. Protokol itu aturan. Jadi sama kayak protokol COVID-19. Aturannya apa? Oh, 3M. 3M itu apa? Gitu-gitulah. Jadi protokol itu aturan yang disetujui semua pihak gitu sih. Jadi kalau kita mau saling berkomunikasi pakai protokol MQTT, jadi semuanya itu harus tahu
semua device harus ngerti MQTT itu ngapain, cara komunikasinya gimana. Jadi protokol itu seperti itu. Nah, HTTP ini protokol yang paling umum digunain lah untuk web gitu. Jadi misalnya kita google.com, youtube.com, semuanya pakai HTTP atau HTTPS lah ya. Bedanya HTTPS itu dia di encrypt sama ada sertifikatnya, ada SSL-nya. Lebih aman dibandingkan HTTP biasa. Gitu. Nah, HTTPS ini sering digunain juga, tapi mungkin kalau di IoT aku nggak tahu kenapa yang dipakai itu lebih ke 3 ini ya. Ini nggak tahu kenapa yang dipakai yang 3 ini. Mungkin karena HTTPS itu mungkin terlalu ini ya, headernya terlalu gede gitu, jadinya kurang dipakai, kayak berat gitu kayaknya ya. Nah, protokol MQTT itu mirip-mirip sama AMQP sebenarnya. Kalau kita lihat MQTT, kepanjangannya apa ya? MQ ini apa lagi? MQ message queue lah, message queue telemetry transport. MQP itu Advanced Message Queuing Protocol. Jadi ada satu kesamaan nih namanya nih, message queue. Message queue itu apa? Message queue itu, nah, gue bakal jelasin nih di sini. Tapi mirip-mirip lah ya AMQP sama MQTT ini. Jadi yang AMQP aku mungkin nggak jelasin, soalnya masih belum tahu nih. Masih belum baca-baca juga. Jadi aku bakal jelasin pertama MQ dulu deh. MQ itu apa? Itu sama kayak message broker. Sama-sama inilah, sama-sama apa ya? Istilahnya sama gitu. Nah, nah ini aku kirim link lah. Kirim link, ini bagus sih linknya. Itu dia jelasin message queue itu apa. Jadi ini aku jelasin lebih nggak jelas deh daripada dia. Jadi mending ini dengerin. Pokoknya ya, MQ itu ini garis besarnya aja sih. Ini kita klien ya. Ini kita server. Di sini server. Klien di message queue atau message broker. Kalau tradisional nih, kita nggak pakai ini ya. Kita mau kirim ke server. Boleh misalnya pakai HTTPS misalkan ya. Ya, HTTPS. Nah, ini bisa gagal gitu. Bisa gagal nggak ya? Jangan HTTPS deh, pokoknya protokol yang pakai UDP gitu. Ada TCP tuh, TCP, UDP. Nah, TCP itu connection full protokol, jadi kalau ada yang gagal dia bakal otomatis minta lagi. Itu TCP. Kalau UDP itu fire and forget, jadi ngirim ya udah selesai gitu. Nah, kalau misalkan ada protokol lain yang nggak pakai message queue ini dan dia di bawahnya itu ada UDP, maksudnya apa ya? Protokolnya itu dia pakai UDP. Nah, pas dia ngirim pesan ke si server, kalau gagal dia nggak bakal ini lagi, si server nggak bakal minta lagi. Nah, gitu kan pasti ini ya, pasti apa ya? Nggak reliable gitu connection-nya. Makanya ada namanya message broker.
By the way, IoT itu kebanyakan pakai UDP kayaknya deh. Soalnya lebih ringan. Kalau TCP kan masih ini ya. Kalau kalian ingat dulu ada three-way handshake tuh. Jadi koneksinya lebih lambat gitu. Kalau UDP lebih cepat koneksinya sama lebih ringan. Makanya kebanyakan pakai UDP. Aku nggak tahu nih MQTT pakai. Oh, pakai TCP. Yaudahlah. Nah, pokoknya kalau nggak pakai ini ya, kalau nggak pakai MQ, pakai gini nih. Jadi dia bakal putus di tengah-tengah kalau misalkan nggak berhasil. Nah, kalau pakai MQ, dia itu nyimpen message ya. Jadi dia mungkin ngasih message ya. Jadi si klien mau ngasih message ke server. Tapi lihat perantara dulu nih. Perantaranya ya ini message queue atau broker. Broker itu kan bahasa Inggrisnya perantara ya. Jadi ya orang penengah gitulah. Jadi ini penengahnya. Nah, kenapa ada message queue? Pertama gini. Kan klien itu bisa banyak ya. IoT itu ada banyak kliennya. Dan mungkin servernya cuma satu. Jadi kalau misalkan kebanyakan nih, banyak banget klien yang mau ke server, pakai cara biasa ya, nggak pakai MQ, si server bakal kewalahan gitu. Mungkin bisa down juga servernya. Namanya message queue atau message broker. Jadi nanti siapapun, misalkan klien ini ya, misalkan klien 2, klien 1, klien 3 gitu. Nah, misalkan klien 2 duluan nih, yang mau ngisi message ke server, dia bakal taruh di queue-nya nih. Namanya aja message queue ya, jadi dia bentuknya queue, jadi antrian gitu. Ini mungkin message dari klien 2. Terus misalkan nanti 3 nih, 3 ngasih message ke server, dia taruh sini dulu. Nah, nanti kalau servernya udah siap, dia bakal consume dari message queue. Jadi bentuknya itu namanya publish subscribe. Jadi si klien ini publish, si server bakal subscribe. Nah, nanti ada namanya topik nih. Harusnya udah tahu lah ya topik itu apa. Jadi publish ke topik tertentu, si server bakal subscribe ke topik tertentu, topik yang sama, biar saling terkoneksi gitu. Nah, itu pertama gunanya message queue biar si server nggak kewalahan. Terus yang kedua, kalau misalkan si servernya ada banyak, jangan deh, sorry. Nah, pokoknya itulah, itu concern utamanya kenapa kita pakai MQ. Jadi server nggak kewalahan, gitu aja sih. Terus, nah MQTT itu basicnya kayak gini. Jadi MQTT itu ada message queue-nya di tengah, di perantaranya. Itu doang MQTT. Nah, terus di MQTT ada namanya QoS nih. Kita bahas QoS sekarang. QoS MQTT berapa ya? Oh. Aku bilang tadi ya, QoS itu bagian dari MQTT. Jadi kita bisa milih nih, mau level berapa. Level 0, 1, atau 2. Level 0 itu yang paling rendah lah. Dia cepat, tapi bisa aja nggak dapat message-nya gitu. Namanya aja at most once ya. Jadi message-nya dikasih itu bisa ya, bentar. Jadi message yang dikirimin bisa nggak kekirim atau bisa kekirim antara kedua itu. Kalau kita pilih QoS yang 1, nah
itu at least once. Jadi bisa kedobelan tuh. Tapi pasti dapat tapi bisa kedobelan message-nya. Kalau 2 itu quality of service yang paling reliable, yang paling benar lah. Benar-benar pas 1 gitu. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Nah, kenapa ada QoS? Itu untuk ini, untuk ngatur-ngatur tergantung requirement kita. Kita pingin IoT kita ini networknya reliable, message-nya selalu keterima, tapi agak lambat, atau mau message-nya cepat, tapi mungkin networknya nggak reliable gitu. Bisa aja putus-putus di tengah-tengah. Nah, makanya ada namanya QoS, Quality of Service. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini QoS 0 ya. QoS 0 itu cuma ini doang sih, fire and forget. Jadi client dia ngirim ke broker, udah selesai gitu. Jadi kalau misalkan gagal, si broker nggak bakal minta lagi, si klien juga nggak bakal ngirim lagi. Jadi ya untung-untungan gitu. Itu QoS 0. Tapi cepat 1 kali kan, cepat gitu. QoS 1 dia ini pastinya lebih lambat dari yang QoS 0. Karena dia ada dua kali ngirim. Si klien ngirim, si brokernya ngirim lagi. PubEx ini jadinya maksudnya broker tuh bilang, oh message tuh udah gua dapet, itu PubEx. Kalau si PubEx ini dia nggak kirim-kirim dalam mungkin misalkan 5 menit, si klien bakal kirim lagi tuh message-nya. Jadi klien tuh pasti punya kayak semacam memori untuk nyimpen message-nya, isi message-nya gitu. Dia ada memorinya. Jadi kalau misalkan nggak ke PubEx nih dalam 5 menit, dia bakal baca memorinya lagi, dia bakal ngirim ulang gitu. Kalau misal udah PubEx, jadi si klien tahu, oh brokernya udah ini nih, udah nerima, dia bakal buang memorinya. Nah, QoS 2 ini dia ada 4 ini sih, 4 kali ngirim. Gua agak lupa ini detailnya gimana. Pokoknya dengan 4 kali ini bisa dipastikan kalau message-nya cuma 1, nggak lebih, nggak kurang. Kalau QoS 1 masih bisa lebih. Karena apa? Karena bisa gini nih. Udah publish nih ke broker. Tapi brokernya lemot nih. Dia nggak kirim PubEx. Padahal dia udah kirim ke broker. Nah, dalam 5 menit kalau brokernya nggak kirim lagi, kliennya bakal kirim lagi ke sini. Jadi bakal kedobelan itu. Itu QoS 1. QoS 2 cuma 1. Di QoS. Nah, dari sini ada yang mau ditanya nggak? MQTT, QoS, terus protokol. Ada. Halo guys, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus apa ya terakhir ya? Nah, COAP itu masih belum baca terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat dari ininya, dari definisinya, Constraint Application Protocol. Ini dia run di UDP ya, bawahnya itu UDP. Kalau MQTT tadi kan TCP ya, ini UDP dia. Jadi protokol ini dipakai khusus untuk IoT yang lokasinya itu di tempat ekstrim gitu. Kayak di mana ya, pokoknya ekstrim lah. Suhunya bisa tiba-tiba ganti dengan misalkan di suhu dingin, suhu panas, terus pokoknya taruh di luar lah, di environment yang apa ya, yang nggak terkontrol dengan baik, pakai COAP gitu. Pokoknya gitu deh.
nggak tahu detailnya. Terus materi terakhir nih, ulang cabul lalu ya, security. Apa yang dibahas ya? Ya gini deh, IoT itu kan tadi di internet ya, jadinya rawan banget gitu loh untuk orang yang jahat itu mau nge-tag device kita, IoT kita. Bentar ya. Gimana tadi? Oh iya, IoT itu kan lewat internet, lewat publik kan. Jadinya sangat rawan untuk di-attack gitu. Nah, apalagi IoT itu kan kebanyakan lewat wireless ya, nggak lewat kabel. Itu lebih rawan lagi, karena kalau pakai kabel kan pastinya lebih aman ya. Orang bisa nge-sniff atau bisa main in the middle attack. Itu kalau dia buka kabelnya, terus dia ya pokoknya dia harus buka kabelnya dulu kan. Kalau lewat wireless ya apa ya, dimanapun ya bisa gitu. Kan dia jalannya lewat udara gitu. Nah, makanya ada beberapa attack nih di sini nih. Itu kalian bisa baca sendiri lah ya. Amplification attack, ARP spoof. ARP itu authorization protocol yang ada di dalam switch. Jadi si switchnya bakal ngerti nih si MAC address komputer satu ada di port berapa gitu. Nah, ARP spoof ini dia bisa ngelakuin man in the middle attack pokoknya. Terus ada banner scan nih, gue nggak tahu. Botnet itu untuk DDoS. Jadi misalkan komputer kita bisa kena virus, terus komputer kita bisa dengan nggak kita sadari bisa nge-attack website lain gitu. Tapi kita nggak sadar, itu namanya botnet. Terus brute force ini ya brute force password sih kebanyakan. Jadi misalnya kita mau masuk ke network tertentu, ada username passwordnya, kita pakai brute force, coba satu-satu gitu. Nah, cara menghindarinya gimana ya, harus ini sih, harus di lock sih. Jadi kalau gagal 3 kali di lock berapa menit gitu, itu pasti lebih nyusahin si hackernya. Terus buffer overflow kurang tahu apa ini. Bentar, buffer overflow ini. Oh, pokoknya cara ininya ya. Buffer overflow itu kita ngirim message yang gede banget ke server gitu intinya, atau ke IoT device. Makanya pas kita nerima message, kita harus tahu dulu size-nya berapa. Kalau lebih dari yang diharapkan langsung buang aja gitu. Terus dictionary attack itu mirip sama brute force tadi, nge-attack password, tapi dia lebih pintar. Dia pakai dictionary user password yang umum gitu. Di DOS itu ya denial of service attack, harusnya udah dipelajarin dulu ya. Jadi nge-attack server sampai servernya down gitu. Phishing ini kurang tahu sih. Middle attack ya inilah ya. Ya nge-sniff di tengah-tengah gitu. Middle attack. RCE exploit kurang tahu. Spoofing ini dia pura-pura pokoknya. Synflood itu lewat TCP ya. TCP kan three-way handshake tuh. Ada SYN-ACK, terus sama ACK. Kalau SYN doang itu berarti dia cuma setengah connection gitu. Half open connections kan. Ya gitulah intinya. Sebenarnya nggak cuma ini sih, pasti lebih banyak lagi sih. Ini yang umum-umum aja, attack yang umum.
Terus ada defense-nya nih. Tadi kan attack. Kita defense-nya gimana? Pertama pakai address space layout randomization. Ini kurang tahu juga. Ada black hole, kurang tahu juga. Ada data execution prevention. Ini ngasih policy gitu ke file kalau misalkan file ini bisa di-execute atau enggak. Kayaknya gitu deh. Di packet inspection itu kita nge-inspect atau memeriksa setiap paket. Paket itu message ya, sama kayak message. Jadi kita memeriksa setiap message yang diterima. Ada yang aneh nggak gitu. Firewall ini ya access control list lah intinya. Basicnya. Jadi dia batasin IP address mana aja yang bisa masuk atau bisa keluar. Atau port mana yang bisa masuk dan bisa keluar. Terus honeypots itu beberapa komputer di satu network yang gunanya untuk apa ya? Ya pokoknya beberapa komputer satu network yang isolated dan dimonitor. Pokoknya gitu. Terus IDS ini ya intrusion detection system, jadi biasanya ditaruh di luar network, jadi ditaruh di barisan paling luar untuk mendeteksi nih apakah ada attack yang masuk gitu. Kalau IPS intrusion prevention system dia yang mencegah. Biasanya dia di belakangnya IDS. Port scanning itu jadi kita bisa melakukan scan port di sebuah network. Jadi port apa aja yang buka gitu. Kalau misalkan ada port yang kebuka tapi kita nggak pakai, ditutup biar aman. Terus public key infrastructure, public key sama private key kayaknya dulu udah sering dibahas ya di computer security. Jadi nggak usah ngulang lagi. Terus ini bisa baca-baca lah. Ini contoh-contoh cyber attack di zaman-zaman dulu. Gitu. Terus out of trust ini hardware security. Jadi nggak sembarang hardware bisa dipakai. Isinya gitulah, nggak sembarang hardware bisa dipakai untuk IoT. Kayaknya gitu. Storage. Ini juga kurang tahu sih. Kriptografi ini ngulang dulu sih. Symmetric encryption, asymmetric, sama hashing. Ya harusnya review jauh lalu lah ya, nggak terlalu lama juga kan waktu jedanya sama jauh lalu. Jadi nggak perlu review lagi. Nah terus best practice-nya selalu update operating system karena di operating system terbaru biasanya ada security patch. Terus authenticating code. Nah kita harus nge-encrypt nih. Itu udah wajib hukumnya ya. Jadi apapun yang IoT komunikasiin di luar sana harus di-encrypt. Karena sangat rawan itu untuk diserbu hacker lah istilahnya. Terus ada default password nih. Jadi kalau misalkan ada router di home gitu, cari aja di Google default passwordnya apa. Biasanya nggak keganti sih, banyak banget yang nggak keganti default passwordnya. Jadi usahain default passwordnya itu diganti gitu. Terus root of trust itu yang tadi ya saya sebelumnya. Terus all IP ports must remain closed by default. Defaultnya port tuh harus ditutup semua, kecuali kita mau sengaja dibuka. Jangan sampai ada port yang kebuka tapi kita nggak pakai gitu. Terus lagi use bug bounties program. Nah program ini biasanya untuk ini sih, kayak lomba gitulah, lomba cari-cari bug di sistem kita. Kalau ada bug yang kedetek, dia bakal dapat duit. Pokoknya gitu. Bakal dapat reward. Nah, ada yang mau tanya nggak dari threat security atau dari semuanya nih yang udah dibahas tadi? Ya tadi apaan ya? Semuanya nih lah. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah selesai sih ini.
Atau masih ada yang bingung yang cloud tadi, IaaS, PaaS? Karena itu penting banget sih, kayaknya. Halo? Aman sih, J. Kayaknya aman sih. Oke. Ya udah kalau gitu selesai ya. Thank you teman-teman. Kasih, J. Thank you, J. Kasih. Thank you.